Against the Gods Bab 2148, Kemarahan Mutlak Dian Lohou. Yun Ce berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Untuk mengalahkan Dian Sansi dalam sekejap dan menghancurkan semangatnya dengan kekalahan yang paling memalukan, ia terpaksa mengaktifkan gerbang ke-6, God Ash, untuk sesaat. Meskipun hanya sesaat, tekanan yang luar biasa itu menyebabkan penglihatannya gelap, hampir mematahkan tulang-tulangnya. Aliran darah mengalir deras ke tenggorokannya, tetapi ia memaksanya kembali. Namun, ketika raungan Dian Sansi yang menggila menggema di seluruh tempat, rasa sakit yang membakar di sekujur tubuhnya pun seketika berubah menjadi sangat memuaskan. Dalam permainan catur yang penuh bahaya ini, langkah paling penting di tahap awal ini akhirnya dilakukan. Seolah-olah sebuah kuali besar telah turun dari langit, yang seketika memadamkan gelombang teriakan keheranan yang kacau. Ekspresi di setiap wajah semua orang membeku. Puncak awan Eden jatuh ke dalam keheningan yang mencekam, dan hanya awan-awan yang berputar-putar membawa gema suara Dian Sansi yang memudar dan serak. Meng Kongchan dan Hua Fusen, keduanya dewa sejati, dan memiliki jiwa yang luar biasa kuat. Namun saat ini, pikiran mereka terguncang. Mereka hanya bisa berusaha keras untuk tetap tenang. Tangan Dian Lohou yang terangkat membeku di udara. Kemudian, ia memutar kepalanya, tatapannya berubah tajam saat ia mengayunkan telapak tangannya. Tamparan. Sebuah tamparan keras membuat Dian Sansi, putra kesayangannya setelah Dian Jiushi, terpental puluhan meter di depan seluruh kerumunan, disertai raungan marah, bajingan. Beraninya kau mengucapkan kata-kata keji seperti itu. Dari sisi kerajaan ilahi penghancur surga, pemimpin 7 penguasa pedang Tiansu, meraung marah, benar-benar tidak masuk akal. Dasar bocah Shen Luo, beraninya kamu memfitnah Dewi Kerajaan Ilahi Penghancur Surgaku seperti ini. Penguasa pedang Yao Guang menimpali dengan geram, nama Meng Jianyuan baru dipulihkan 3 tahun yang lalu. Dan selama 3 tahun ini, Chai Li tetap berada di dalam formasi pemecah langit 7 bintang tanpa meninggalkannya sedetik pun. Bagaimana mungkin ada hubungan terlarang? Bocah Shen Luo, ini tanah suci. Beraninya kamu membuat tuduhan fitnah seperti itu. Jika kamu tidak memberi kami penjelasan yang tepat, kami dari Kerajaan Penghancur Surga tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Itu benar. Seru Meng Zhangji, Kepala Aula Agung Kerajaan Ilahi Penenun Mimpi dengan suara berat. Sejak kepulangannya, Meng Jianyuan tetap berada di wilayah suci kita. Sebelum tiba di Tanah Suci, selain secara pribadi mengantar Pan Buang keluar dari wilayah kita, dia tidak pernah sekalipun melangkah keluar. Banyak orang di wilayah suci kita dapat membuktikannya. Kapan dia punya kesempatan untuk apa yang disebut hubungan terlarang milikmu ini? Klaim konyol seperti itu tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga hancur begitu saja. Itu lelucon paling konyol di dunia. Rasa sakit yang menusuk di wajahnya, teguran yang terngiang di telinganya, dan penghinaan yang tak berkesudahan sama sekali tidak menenangkan Dian Sansi. Malahan, semua itu justru mengobarkan kegilaannya. Tergeletak di tanah, ia meraung keras yang hampir merobek tenggorokannya, aku tidak bohong. Di luar kediaman pendeta ilahi Lingxian, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kata-kata yang akan dia katakan selanjutnya terpotong ketika sebuah tangan membekap mulutnya dengan erat. Dian Jiushi telah menjatuhkan diri ke atasnya, tangan kanannya mencengkeram rahangnya begitu erat hingga jari-jarinya yang gemetar melengkung, hampir meremukkan rahang Dian Sansi. Diam, diam, kata Dian Jiushi dengan marah. Namun, satu-satunya responsnya hanyalah keheningan panjang yang mematikan di sekelilingnya. Tiba-tiba, seolah terbangun dari mimpi, jari-jarinya lemas. Ia membeku, jiwanya seakan telah meninggalkan tubuhnya. Sebagai tunangan Hua Caili, seharusnya ia lebih putus asa daripada siapapun saat mengetahui kebenaran ini, dan ini sama sekali bukan reaksi yang seharusnya ia lakukan. Upayanya yang panik untuk membungkam saudaranya tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, itu adalah konfirmasi yang merugikan diri sendiri. Kemarahan Dian Lohou membeku di wajahnya. Ia menatap Dian Sansi, lalu Dian Jiushi, dan janggutnya yang seperti singa mulai bergetar hebat. Dian Sansi merangkak maju. Kini setelah kata-kata itu terucap, ia tidak perlu lagi menahan diri. Amarah, rasa malu, dan dendam yang telah lama terpendam di dadanya meledak bersama suaranya, Kaisar Yuan. Ayah Dewa, bukan hanya aku. Saudara Jiushi juga melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pertunangan saudara Jiushi dengan Dewi Zetian dianugerahkan langsung oleh Kaisar Yuan. Seluruh dunia mengetahui tentang ini. Tindakan Yun Ce adalah penghinaan yang menghina Kaisar Yuan, penghinaan terhadap Tanah Suci, dan sebuah penghinaan bagi kami, Shen Luo. Bagaimana mungkin orang yang tidak tahu malu dan hina seperti itu layak menerima pujian Kaisar Yuan? Dan layak berdiri di tanah suci ini. Jika satu kata saja dari ini salah, biarlah aku dilahap dan dimusnahkan oleh debu jurang, dan diusir oleh surga dan manusia. Batuk, batuk, batuk. Tenggorokan Dian Sansi tercabik-cabik, dan ia terbatuk-batuk penuh darah hangus. Namun kali ini, Dian Lohou tidak menghentikannya berteriak. Selain batuk berdarah Dian Sansi yang memilukan, suasana di sekitarnya sangat sunyi untuk waktu yang sangat, sangat lama. Masalah ini menyangkut kerajaan Shen Luo, penghancur surga, penenun mimpi, dan yang lebih penting, Kaisar Yuan. Mereka tahu betul dampak yang sangat besar jika ini benar. Siapa yang berani bicara gegabah?
Bahkan para penguasa pedang dari kerajaan ilahi penghancur surga dan penguasa aula jiwa dari kerajaan ilahi penenun mimpi pun tiba-tiba terdiam, tidak ada yang menegur lagi untuk waktu yang lama. Mereka semua menyadari reaksi aneh dari dewa kerajaan mereka. Kemarahan di wajah mereka perlahan berubah menjadi kegelisahan yang mengerikan dalam keheningan yang mencekam. Kepala Dian Lohou menoleh, tetapi gerakannya sangat kaku dan lamban, seperti gerakan orang tua bungkuk yang lehernya patah. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lehernya terasa tercekat dan tersentak beberapa kali, sebelum akhirnya pandangannya beralih ke kerajaan ilahi penghancur surga. Orang pertama yang ia lihat bukanlah Hua Fusen, melainkan Hua Caili. Perubahan peristiwa yang begitu drastis, begitu mengejutkan, sungguh di luar jangkauan pertahanan mental Hua Caili. Meskipun Hua Qinying melindunginya di depannya, sebagian kecil wajahnya yang terlihat pucat pasi, seperti orang sakit. Tatapannya beralih lagi, mendarat pada Hua Fusen. Pria ini, sahabat masa kecil sekaligus orang kepercayaan terdekatnya, menghindari tatapannya, wajahnya meringis kesakitan dan penuh konflik. Saudara Fusen, Dian Lohou memulai, suaranya terdengar tenang seperti biasa, meskipun sedikit serak. Masalah ini, apakah benar, atau salah? Dian Lohou dikenal karena emosinya yang berapi-api, namun saat ini, dia begitu tenang. Dia menekan emosinya sekuat tenaga karena dia, lebih dari siapapun, berharap semua ini palsu. Dia, lebih dari siapapun, ingin Hua Fusen menyangkalnya. Mulut Hua Fusen terbuka, dan dengan susah payah, ia akhirnya berhasil berbicara, Saudara Dian, masalah ini. Katakan padaku, apakah itu benar atau salah? Suara Dian Lohou meninggi, meskipun dipenuhi dengan pengendalian diri yang ekstrim, namun masih mengandung amarah yang mengguncang jiwa. Hua Fusen memiringkan kepalanya ke belakang dan memejamkan mata. Situasinya sudah seperti ini. Segala upaya untuk menyembunyikan kebenaran sia-sia. Benar. Ledakan. Satu kata itu sama mengejutkannya seperti guntur. Rasanya seperti batu seberat 10.000 ton dijatuhkan ke danau yang tenang dan mati. Terdengar helaan napas kaget yang memekakan telinga, dan ekspresi wajah semua orang menjadi sungguh spektakuler. Yang mulia, ini. 7 penguasa pedang penghancur surga, beserta semua orang dari kerajaan mereka, benar-benar tercengang. Para anggota penenun mimpi pun sama tercengangnya. Mereka memandang Meng Kongqan hingga Yun Ce, yang masih berdiri di tengah medan perang, ekspresi dan emosi mereka lebih kompleks daripada yang pernah mereka alami seumur hidupnya. Meng Jianxi maju 2 langkah untuk berdiri di samping Meng Kongqan dan berusaha sekuat tenaga mengatur napasnya. Sebelum mereka tiba di Tanah Suci, ketika kapal perang kedua kerajaan bertemu, dugaan seperti itu pernah terlintas di benaknya. Namun, spekulasi itu begitu mengerikan dan konyol sehingga ia langsung menghancurkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu sebenarnya. Tetapi kapan semua ini terjadi? Apa kesempatannya? Apa alasannya? Sayangnya, ini benar-benar drama yang tidak terduga, Wu Sensing mendesah dalam-dalam. Wu Senyu berkata, kalau begitu, aku khawatir aliansi tak terpatahkan antara Shen Luo, penghancur surga, dan penenun mimpi akan runtuh dalam semalam. Tidak, mungkin lebih serius lagi, jawab Wu Sensing. Semua ini terjadi di sini, di Tanah Suci, tepat di bawah pengawasan Kaisar Yuan. Jadi itu artinya. Mata Wu Senyu menyipit dengan cahaya aneh, serangan pedang nekat gadis Dewi Penghancur Surga tadi sama sekali bukan untuk melampiaskan amarah Dian Zhouxi. Melainkan, sebuah upaya untuk memanfaatkan anugerah yang diberikan Kaisar Yuan untuk membatalkan pertunangannya dengan Dian Zhouxi. Sayang sekali, dia terlambat. Setelah berbicara, dia menggelengkan kepala dan mengulangi 2 kata itu, sayang sekali. Hahaha. Shen Wuyanye tertawa terbahak-bahak sampai seluruh tandunya bergetar. Jadi ini cinta antara pria dan wanita. Kotor sekali. Menyedihkan sekali. Hahaha. Lelucon, sungguh lelucon yang luar biasa. Hahaha. Dia tertawa sangat liar, bahkan lebih liar daripada saat Shen Wuyi mengalahkan Dian Zhouxi. Tetapi akhir tawanya tampak membawa sedikit jejak kesedihan. Yun Ce berdiri tak bergerak, wajahnya pucat pasi karena telah mengaktifkan God Edge secara paksa. Tetapi di mata orang lain, itu tidak diragukan lagi tampak seperti keadaan teror yang sangat besar. Tatapan Dian Lohou kini beralih ke arah Meng Kongqan. Ia tampak mencari kebingungan dan kemarahan di wajah Meng Kongqan. Tetapi tidak ada. Yang ada hanyalah perjuangan yang sama menyakitkannya dengan Hua Fusen. Jadi, dia memulai, kamu juga sudah tahu sejak awal. Semua mata tertuju pada Meng Kongqan. Ya, jawab Meng Kongqan. Wajah Dian Lohou memucat dengan kecepatan yang mengerikan. Otot-otot di wajahnya berkedut, dan tubuhnya yang seperti singa, bergoyang, hampir roboh beberapa kali. Hehehe. Ia mulai tertawa, suaranya sangat serak, lalu berubah menjadi tawa liar yang keras. Hehehe. Hehehahahahahaha. Tawanya menggelegar seperti biasa, tetapi tidak lagi menunjukkan kekuatan dan keberanian seperti biasanya. Alih-alih, tawanya dipenuhi duka yang menusuk tulang. Tangan Hua Fusen mengepal erat saat dia berbicara dengan suara kesakitan, Dian tua. Diam. Raungan menggelegar menenggelamkan suara Hua Fusen. Apakah kamu pantas memanggilku Dian tua? Apa kamu pantas? Pupil mata Dian Lohou semerah darah,
matanya dipenuhi urat-urat merah tua yang tak terhitung jumlahnya. Bibir Hua Fusen bergerak, tetapi ia kembali menutup matanya karena kesakitan. Dia dan Meng Kongchan telah membayangkan banyak kemungkinan, baik dan buruk. Dan yang terburuk adalah Dian Lohou mengetahuinya sebelum semua rencananya matang. Untuk menghindari akhir yang tragis ini, Yun Che dan Hua Caili telah tinggal di kerajaan masing-masing selama beberapa tahun terakhir, tidak dapat bertemu. Setelah pertemuan di Tanah Suci, betapapun enggannya mereka, mereka tetap harus berpisah secara paksa. Namun, mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam pertemuan singkat ini. Yang lebih tidak terduga lagi, situasinya 100.000 kali lebih buruk daripada hasil terburuk yang mereka bayangkan. Jika Dian Lohou mengetahuinya secara diam-diam, ia pasti akan sangat marah, tetapi ia pasti akan merahasiakannya demi menjaga martabat kerajaan ilahi Shenluo dan anak dewanya, Dian Zhouxi, sebisa mungkin. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi urusan mereka bertiga dan kerajaan ilahi mereka. Namun kini, semua ini terungkap begitu tiba-tiba, dengan kehadiran 6 kerajaan dan klan naga, tepat di hadapan Kaisar Yuan dan Pendeta Agung. Yang menimpa Dian Lohou adalah pengkhianatan dan penghinaan yang diperbesar hingga ke titik ekstrim. Hua Fusen, Meng Kongchan. Dia memanggil nama-nama sahabat karibnya, setiap kata-katanya terdengar seperti tangisan pilu yang menggetarkan hati, yang satu punya putri yang mengkhianati cinta putraku, yang satu lagi punya putra yang merebut istri putraku. Kalian berdua tahu. Kalian berdua mengetahuinya. Tapi bukan cuma kalian tidak menghentikannya, kalian malah memperlakukanku seperti babi bodoh, mempermainkanku seperti anjing tanah liat. Hehe, hahaha. Kalian sungguh saudara-saudaraku yang baik, saudara-saudaraku yang baik. Hahaha. Dian Lohou telah menjalani kehidupan yang gemilang. Ia terlahir dalam keluarga bangsawan, dan esensi ilahi bawaannya menjadikannya anak Dewa Shenluo, tak tertandingi oleh siapapun di generasinya. Setelah menjadi penguasa kerajaan Dewa Shenluo, ia menjadi yang terkuat dari 6 penguasa kerajaan dewa, kekuatannya mengguncang abis, sosok nomor 1 di bawah Tanah Suci. Namun, kebanggaan terbesarnya dalam hidup bukanlah gelarnya sebagai penguasa kerajaan dewa nomor 1, melainkan karena punya 2 sahabat karib di masa muda, yang akhirnya menjadi penguasa kerajaan bersamanya. Persahabatan yang begitu erat dan terjalin, takdir bersama yang bertahan bahkan setelah mereka menjadi penguasa, betapa berharganya, betapa luar biasanya. Namun, kedua orang inilah yang telah memberinya pengkhianatan dan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Hua Caili mencengkeram jubah Hua Qinying erat-erat, matanya kabur oleh air mata panik. Ia menggigit bibirnya, dan tidak berani menatap mata ayahnya, hanya terisak pelan berulang kali. Ayah, maafkan aku, maafkan aku. Menjelajahi Tanah Suci bersama Yun Che adalah sesuatu yang telah ia mulai sendiri karena tidak mampu menahan kerinduannya. Mereka menjaga jarak dan menahan diri sepanjang waktu, kecuali momen singkat yang tak terkendali itu, yang hanya beberapa tarikan napas di hadapan kediaman pendeta Lingxian. Hua Qinying mengangkat tangan untuk melindunginya, dan menghiburnya dengan lembut, apa yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Hua Caili. Raungan geram Dian Lohou ditujukan langsung padanya. Ia menunjuk Hua Caili, ujung jarinya gemetar hebat, sungguh Dewi Penghancur Surga, sungguh Putri Hua Fusen. Betapa dalamnya cinta putraku Zhouxi padamu, betapa baiknya ia memperlakukanmu, seluruh dunia tahu, dan surga pun melihatnya. Demi dirimu, dia tidak membiarkan seorang wanita pun mendekatinya selama 3120 tahun penuh. Demi dirimu, dia bersumpah bahwa bahkan setelah menjadi penguasa kerajaan Shenluo, dia hanya akan memilikimu dalam hidupnya. Dan demi dirimu, Ayah Dewa. Dian Zhouxi menghampirinya dan dengan lembut menggenggam tangan Dian Lohou yang terulur. Aku tahu Ayah Dewa pasti sedang marah besar sekarang, tapi kumohon dengarkan putramu sebentar. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara paling tenang dan tulus yang bisa dia kumpulkan, sebenarnya, Caili dan aku sudah lama memutuskan pertunangan kami. Hua Fusen dan Meng Kongchan keduanya menoleh, ekspresi mereka tercengang. Dian Lohou perlahan mengalihkan pandangannya, apa katamu? Menghadapi tatapan ayahnya yang tidak pernah diduga sebelumnya, Dian Zhouxi tetap tenang, dulu, aku mengira perasaanku terhadap Caili adalah cinta romantis. Namun seiring berjalannya waktu, suatu hari aku tiba-tiba menyadari bahwa perasaanku padanya sebenarnya adalah kasih sayang persaudaraan yang kami bentuk sejak masih muda. Dan Caili sangat polos dan murni. Dia tidak pernah tahu apa itu cinta romantis. Dia hanya, dalam ketidaktahuannya, mematuhi pertunangan yang diatur untuknya oleh Yang Mulia Dewa Huaxin. Karena itu, baik Caili maupun aku sudah lama ingin mengakhiri pertunangan ini, tetapi kami tidak pernah punya kesempatan untuk mengatakannya. Pertemuan di Tanah Suci ini, di hadapan Kaisar Yuan, akan menjadi waktu yang paling tepat, tetapi kami tidak pernah menyangka. Tamparan. Tamparan yang luar biasa keras mendarat dengan keras di wajah Dian Zhouxi. Retakan mengerikan itu menunjukkan dengan jelas bahwa tulang pipinya telah hancur. Dian Zhouxi terbanting ke tanah, tubuhnya mengejang kesakitan. Para tetua Shenluo terkejut dan bergegas maju, Yang Mulia, tenangkan amarahmu. Enyah. Raungan Dian Lohou membuat semua orang yang mendekat terpental keras sambil menyemburkan darah. Di bawah tatapan ngeri semua orang, Dian Lohou berjalan menghampiri Dian Zhouxi yang tergeletak di tanah, matanya dipenuhi kesuraman yang mengerikan.
Aku selalu tegas padamu, tapi aku belum pernah memukulmu sebelumnya. Tahukah kamu kenapa aku melakukannya hari ini? Dian Zhouxi membuka mulutnya, tetapi yang keluar hanya semburan busa berdarah. Apakah kamu percaya kata-katamu sendiri? Apakah kamu menganggapku bodoh, atau kamu menganggap Kaisar Yuan dan seluruh dunia bodoh? Aku. Dian Zhouxi tidak berani berdiri, apalagi melihat ke atas. Katakan padaku. Dada Dian Lohou terangkat seolah akan meledak, apakah kebencian terbesar bagi seorang pria, dan apakah penghinaan terbesar bagi seorang pria? Tatapan Dian Zhouxi tidak fokus saat ia berusaha bicara, kebencian terbesar seorang pria adalah pembunuhan ayahnya. Penghinaan terbesar seorang pria adalah istrinya dicuri. Hehehe. Dian Lohou menyeringai sedih dan geram. Tahukah kamu bahwa mulai hari ini, semua orang di dunia ini akan tahu bahwa kamu, anak Dewa Shen Luo yang bermartabat, telah direnggut tunanganmu. Semua orang akan mengejekmu dan mengasihanimu. Bahkan orang paling hina di dunia ini pun bisa memanfaatkanmu sebagai bahan gosip, sebagai bahan lelucon terbesar. Sekalipun kamu menjadi penguasa kerajaan dewa di masa depan, sekalipun pencapaianmu di masa depan melampaui pencapaianku 10 kali lipat, rasa malu ini akan selalu ada, tidak akan pernah pudar. Ketika orang melihatmu, hal pertama yang akan mereka pikirkan adalah, kamu adalah seorang pria malang yang istrinya dicuri. Dan kerajaan ilahi Shen Luo akan dipermalukan bersamamu. Dan Yun Ce itu. Bahkan jika dia tidak berarti apa-apa di masa depan, kamu akan selamanya menjadi pecundang di hadapannya, selamanya jadi bahan tertawaan. Mengerti? Apakah kamu mengerti? Dian Zhouxi menundukkan kepalanya dalam-dalam, napasnya terengah-engah dan berat. Dan kamu masih saja mencari-cari alasan untuk mereka, masih saja berusaha membela mereka. Aku, Dian Lohou, memang bahan tertawaan, dan anakku bahkan lebih lucu lagi, hahaha. Pak Tua Dian. Meng Kongchan tidak bisa lagi berdiam diri. Dia berbicara dengan susah payah, kamu bukan lelucon. Kesalahan ada pada kami. Dian Lohou menolehkan kepalanya, tatapannya yang menakutkan bagaikan jarum baja berbisa, menusuk Meng Kongchan hingga terdiam. Meng Kongchan, Hua Fusen. Tatapannya bergetar, bibirnya terbuka, setiap kata dipenuhi kesedihan, apa salahku, Dian Lohou? Apa salahku padamu, sampai kamu memperlakukanku seperti ini? Bibir Meng Kongchan dan Hua Fusen bergerak, namun keduanya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab, mereka juga tidak dapat menemukan keberanian untuk menghadapinya. Ledakan. Dengan suara ledakan, sosok Dian Lohou muncul di hadapan Hua Fusen, aura mengerikannya langsung memaksa mundur 7 penguasa pedang. Dia mengulurkan tangan, mencengkeram kerah Hua Fusen, dan mengangkat tubuh dewanya dari tanah. Matanya yang penuh amarah tampak siap meledak, apa salahku sampai kamu memperlakukanku seperti ini? Bicaralah. Hua Fusen tidak melawan sedikit pun. Dia membiarkan aura kemarahan Dian Lohou merasuk ke dalam daging dan tulangnya, dan hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah dan putus asa yang tak berujung. Lepaskan yang mulia. Teriak 7 penguasa pedang serempak. Namun sebelum mereka sempat bertindak, seberkas cahaya perunggu kuno yang dalam turun dari langit. Bang! Sebuah kekuatan yang tak tertahankan melemparkan Dian Lohou jauh ke kejauhan. Cahaya perunggu yang dalam tidak menghilang, tetapi tetap berada di antara Dian Lohou dan Hua Fusen, seolah-olah sepenuhnya mengisolasi ruang yang mereka tempati. Suara penghakiman dari pendeta agung terdengar saat ini, pertempuran pribadi dilarang di Tanah Suci. Dewa Jueluo, mengingat jiwamu terperangkap dalam jurang amarah dan kamu tidak benar-benar menyerang, hal ini tidak akan kulakukan untuk saat ini. Renungkan dan kendalikan dirimu. Apapun keluhanmu, akan kuselesaikan setelah kamu meninggalkan Tanah Suci. Dian Lohou mendongak ke arah Kaisar Yuan, dan dengan paksa menahan amarah yang hendak lepas kendali, tetapi tinjunya yang terkepal tidak berhenti gemetar. Tepat pada saat ini, suara Kaisar Yuan bergema di puncak awan Eden, Huang, karena menentang perintah kekaisaran, hukuman apa yang pantas dijatuhkan? Pendeta Agung menjawab tanpa ekspresi, hukuman menggerogoti kesunyian. Hukuman menggerogoti kesunyian. Saat keempat kata sederhana ini diucapkan, wajah para dewa yang sangat kuat, Hua Fusen dan Meng Kongchan, langsung kehilangan warna. Raut wajah mereka berubah karena ketakutan yang seharusnya tidak pernah muncul di wajah seorang yang mulia dewa. Dong Huang. Pendeta Agung mengangkat matanya dan memerintahkan, tangkap Yun Ce dan Hua Caili. Bab 2149, hati seorang ayah bagaikan sehelai rambut. Dong Huang menerima perintah itu dan mengangkat tangannya. 2 sinar cahaya yang terkondensasi seperti pelangi tiba-tiba melesat turun, langsung mengenai Yun Ce dan Hua Caili. Hua Qinying tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menghentikannya, tetapi Hua Fuchen langsung menekannya. Keduanya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Hua Caili diikat oleh rantai cahaya misterius dan dibawa ke hadapan imam besar bersama Yun Ce. Di bawah kekuasaan Kaisar Yuan dan imam besar, mereka tidak berdaya menghentikannya. Intervensi paksa hanya akan membuat imam besar marah dan memicu konsekuensi yang lebih mengerikan. Cahaya mendalam yang mengikat tubuh mereka tidak hanya menyegel gerakan mereka, tetapi juga sepenuhnya menekan energi mendalam mereka, membuat mereka tidak dapat melawan sedikit pun, apalagi melarikan diri. Kalimat, hukuman menggerogoti kesunyian, hampir membuat Dian Zhouxi yang setengah lumpuh melompat berdiri.
Ia menatap Hua Caili yang telah diikat dan dibawa ke hadapan pendeta agung, wajahnya dipenuhi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah ia akan dihukum. Hukuman menggerogoti kesunyian. Ini adalah hukuman menggerogoti kesunyian. Bagus. Bagus. Ini pembalasan. Haha, hahaha. Dian Sansi tertawa riang, tetapi tawanya tercekat di tenggorokannya saat pandangannya bertemu dengan Dian Zhouxi. Matanya dipenuhi penderitaan yang menggerogoti jiwa. Dan di balik rasa sakit itu, hanya ada kekosongan yang mengerikan. Kata-kata peringatan dan permohonan Dian Zhouxi tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dia tidak bisa lagi tertawa, dan hanya bisa berdiri membeku di tempat seolah-olah jiwanya telah sepenuhnya meninggalkannya. Aura ketakutan dan kepanikan menyebar dengan cepat. Meskipun hukuman itu bukan untuk mereka, 4 kata, hukuman menggerogoti kesunyian, membangkitkan ketakutan yang mengakar di hati setiap orang. Bahkan beberapa praktisi mendalam yang berpengalaman dan lanjut usia pun merasakan tubuh mereka gemetar tak terkendali selama beberapa tarikan napas. Tubuh Yun Ce dan Hua Caili saling menempel, terikat oleh cahaya yang sama. Mereka saling memandang, tatapan mereka bertemu. 1000 kata tertahan di mata mereka, namun untuk sesaat, tak satu pun terucap. Pendeta Agung menatap mereka, suaranya menggelegar menembus awan, Hua Caili dari Zetian, Yun Ce dari penenun mimpi. Pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar Yuan sendiri merupakan anugerah agung, namun kalian berdua terlibat dalam hubungan gelap, menganggap remeh perintah kekaisaran. Tindakan ini telah mempermalukan Shen Luo dan merupakan penghinaan yang tak termaafkan bagi Kaisar Yuan dan Tanah Suci. Kejahatan kalian tidak termaafkan dan akan dibalas dengan hukuman menggerogoti kesunyian. Dong Huang, jalankan hukumannya. Tunggu. Pendeta Agung, tolong dengarkan aku. Meng Kongchan mengabaikan semua kehati-hatiannya. Meskipun berstatus sebagai yang mulia dewa, ia tersandung saat bergegas maju. Persoalan antara Jian Yuan dan Caili sama sekali bukan pelanggaran yang disengaja terhadap pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar Yuan. Ada banyak kesulitan tersembunyi dan keadaan tidak berdaya di baliknya. Ketika Jian Yuan dan Caili pertama kali bertemu, ia bahkan tidak tahu bahwa Caili adalah gadis ilahi Zetian. Selanjutnya, Dewa Wumeng, suara pendeta agung itu tidak keras, tetapi otoritasnya yang berat memotong kata-kata Meng Kongchan. Mengingat statusmu sebagai penguasa kerajaan dewa, aku mengizinkanmu menjawab 3 pertanyaan. Meng Kongchan tak kuasa menolak dan hanya bisa menurut. Baiklah. Pertama. Pendeta Agung memulai pertanyaannya, benarkah ada hubungan asmara pribadi di antara mereka? Bibir Meng Kongchan bergerak-gerak saat ia berusaha mengatur pikirannya, perasaan mereka satu sama lain dimulai di lautan berkabut. Jawab pertanyaanku. Suara pendeta Agung berubah tajam. Meng Kongchan mendesah dalam hati, suaranya melemah, ya. Kedua. Pendeta Agung bertanya, apakah mereka telah menyempurnakan hubungan mereka sebagai pria dan wanita? Meng Kongchan perlahan menutup matanya, suaranya semakin lemah, ya. Kegaduhan terjadi di sekeliling. Banyak tatapan mata yang tertuju diam-diam ke arah Dian Zhouxi yang tertegun. Ada yang mengejek, ada yang mengasihani, ada pula yang meratapi kemalangannya. Ketiga. Pendeta Agung menanyakan pertanyaan ketiganya, kapan kamu dan Hua Fusen mengetahui perselingkuhan mereka? Di hadapan pendeta Agung, segala upaya penyembunyian hanya akan memperburuk keadaan. Ia hanya bisa menjawab dengan jujur, 3 tahun yang lalu. Hah! Dian Lohou mencibir, ekspresinya lebih dari sekadar jelek. Pendeta Agung berkata dengan serius, kalau begitu, sebagai penguasa suatu kerajaan, kamu seharusnya tahu betapa tidak masuk akalnya kata-kata, kesulitan tersembunyi. Meng Kongchan tahu bahwa pendeta Agung benar. Sebesar apapun kesulitan yang tersembunyi, mereka tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, juga tidak dapat memaafkan kesalahan dan kejahatan yang telah ditetapkan. Meng Kongchan berbalik menghadap Kaisar Yuan, raut wajahnya memohon. Kaisar Yuan, Kongchan tahu Jian Yuan telah melakukan kejahatan yang mengerikan, tapi sebagai ayahnya, aku kehilangan dia selama 100 tahun penuh karena suatu kelalaian. Setiap kali aku memikirkannya selama 100 tahun itu, aku diliputi penyesalan yang mendalam dan rasa sakit yang tak tertahankan. Kini, atas rahmat surga, ia telah kembali ke sisiku. Hanya dalam 3 tahun yang singkat, aku belum mampu menebus sedikit pun rasa bersalah dan utang budiku yang begitu besar kepadanya. Bagaimana aku bisa menanggung rasa sakit kehilangannya lagi? Sekalipun Meng Jianyuan sangat berbakat, pada dasarnya dia hanyalah seorang guru ilahi. Dia tidak mungkin mampu menahan hukuman menggerogoti kesunyian. Menjatuhkannya padanya sama saja dengan hukuman mati. Gedebuk. Ia jatuh berlutut dengan berat, wajahnya dipenuhi permohonan menyedihkan yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh seorang yang mulia dewa. Kesalahan seorang putra adalah kesalahan ayahnya. Aku mohon ampun kepada Kaisar Yuan. Izinkan Kongchan menggantikan putraku dan menanggung 2 kali lipat hukuman menggerogoti kesunyian. Aku mohon ampun, Kaisar Yuan. Kongchan akan membalas kebaikan yang mulia di kehidupan ini dan selanjutnya, bahkan jika itu berarti melayani yang mulia sebagai kuda yang setia. Bang! Ia bersujud dengan berat, kepalanya membentur tanah puncak awan Eden dan menimbulkan retakan pucat yang menyebar, lalu dipenuhi aliran darah segar. Saat itu juga, ia menyingkirkan semua harga diri dan martabat seorang penguasa kerajaan dewa.
Tubuhnya meringkuk dalam posisi yang paling rendah hati, dan kepalanya yang penuh kebanggaan membentur tanah dan berlumuran darah seorang dewa, dan ia tidak mengangkatnya untuk waktu yang sangat, sangat lama. Yun Ce menarik napas perlahan dan memejamkan mata. Buku-buku jarinya yang sedikit terkepal telah berubah menjadi putih pucat yang tidak wajar. Ayah dewa. Meng Jianxi menjerit pelan sambil gemetar, dan matanya sudah berkaca-kaca. Ia tidak pernah melihat, bahkan tidak pernah membayangkan, bahwa ayahnya, yang berdiri setinggi gunung surgawi, suatu hari akan mengambil sikap yang begitu rendah hati. Dia melangkah maju dan berlutut di belakang ayahnya dengan suara keras, membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak dengan sedih, "Aku mohon ampun kepada Kaisar Yuan." Buk, buk, buk. Suara berlutut terus berlanjut. Di hadapan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, banyak yang tertegun. Semua orang dari kerajaan ilahi penenun mimpi berlutut dan bersujud dengan berat. "Kami mohon ampun kepada Kaisar Yuan." Teriakan pilu itu memekakkan telinga dan menusuk jiwa. Berbagai ekspresi di wajah kerumunan menjadi rumit saat itu. Kemarahan di mata Dian Lohou membeku sesaat, tetapi kemudian dia menepis kepalanya sambil mendengus berat, menolak untuk melihat lagi. Mendesah. Hua Fusen menghela nafas perlahan. Meskipun Kaisar Yuan begitu memanjakan Hua Caili, dan meskipun Hua Qinying lebih berwibawa di mata pendeta agung daripada ketujuh penguasa kerajaan, ia tidak memohon untuk Hua Caili seperti yang dilakukan Meng Kongqan. Karena ia tahu bahwa perintah Kaisar Yuan tidak dapat dibantah, apalagi dilanggar di depan umum. Mustahil Meng Kongqan tidak mengetahui hal ini. Dan sebagai penguasa kerajaan penenun mimpi, yang memiliki jiwa terkuat di antara 7 penguasa dari 6 kerajaan, jiwanya tidak diragukan lagi yang paling tangguh dan berpikiran jernih. Namun saat ini, jiwanya telah hancur total. Seperti yang diduga, Kaisar Yuan tidak berkata apa-apa. Ia bahkan tidak melirik mereka sedikit pun. Mata dingin pendeta agung menyipit saat ia berkata dengan serius, "Meng Kongqan, kalian semua harus mundur dalam 3 tarikan napas. Jika tidak, kejahatan kalian akan bertambah." Meng Kongqan tetap terkapar, tubuhnya dipenuhi getaran menyakitkan. Hua Fusen melangkah maju dan menariknya dengan paksa, sambil mendesah, karena Kaisar Yuan sudah memberi perintah, perintah itu tidak bisa diubah. Keadaan sudah begini, tidak ada cara lain. Kita hanya bisa menyerahkannya kepada anak-anak. Mereka hanya bisa lagi menanggung kesulitan. Kata-kata terakhir itu menyadarkan Meng Kongqan. Ia tidak punya pilihan selain bangkit dan berkata dengan suara lemah, "Semuanya. Mundur. Senior." Suara Yun Ce terdengar di telinga Meng Kongqan. Meng Kongqan, Meng Jianxi, dan semua orang dari penenun mimpi menoleh, tatapan mereka bergetar saat menatap Yun Ce. Suaranya tenang, tidak berbeda dari biasanya, tanpa sedikit pun getaran atau ketakutan. "Terlepas dari kesulitan tersembunyi apapun, kami akhirnya melanggar pernikahan yang dianugerahkan oleh Kaisar Yuan sendiri. Ini adalah kejahatan yang tak terbantahkan. Karena ini adalah kejahatan, kami harus menerima hukumannya." Caili dan saya tidak menyesal atau mengeluh. Ia menoleh sedikit, senyum lembut tersungging di wajahnya seperti biasa. "Senior, beberapa hari yang lalu, aku memikirkan cara yang cukup mewah untuk membuat sup, yang bisa membuatnya tampak indah dan menawan. Aku hanya belum sempat membuatnya. Saat kita kembali nanti, aku akan membuatkannya untukmu. Aku yakin kamu pasti akan menyukainya." Bibir Meng Kongqan bergetar, lalu ia mulai tertawa, meskipun matanya berkaca-kaca. "Bagus. Seorang pria penenun mimpiku tidak boleh mengingkari janjinya." Yun Ce mengangguk berat, lalu mengulurkan tangan dan menggenggam pergelangan tangan Hua Caili yang dingin dan putih. Hua Caili meremas tangannya kembali dan bergerak semakin dekat, tidak lagi peduli di mana mereka berada atau siapa yang ada di sekitar mereka. "Caili," Yun Ce bertanya dengan suara lembut, "apakah kamu takut?" Hua Caili mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. "Tadi aku sangat takut, tapi saat kamu di sisiku, aku sama sekali tidak takut. Saat kupikir setelah hari ini kita bisa bersama secara terbuka tanpa perlu khawatir atau takut lagi, rasa takutku pun berkurang." Di dunianya yang murni dan indah, tatapan, kata-kata, dan penilaian orang lain tidak berarti apa-apa jika menyangkut perasaannya terhadap Yun Ce. Mereka berpelukan erat seolah tidak ada orang lain, berbisik pelan. Dan kerumunan benar-benar tidak bisa mendeteksi sedikit pun rasa takut dari mereka. Di kejauhan, mata kosong Dian Zhouxi berkedip sedikit. Kemudian, senyum tipis perlahan mengembang di wajahnya saat ia bergumam linglung, "Ini dia. Beginilah dia saat mencintai seseorang. Beginilah dia. Seharusnya selalu menjadi. Dong Huang, jalankan hukumannya." Pendeta agung memberi perintah lagi, hanya untuk disela oleh suara lain. Namun kali ini, suara itu dari Kaisar Yuan. "Huang, kamu harus melaksanakan hukumannya sendiri." Dong Huang, yang baru saja mengangkat tangannya, segera menariknya kembali dan melangkah mundur tanpa ragu. Pendeta agung bingung, tetapi tidak bertanya sepatah kata pun. Ia melangkah maju, dan saat ia mengangkat tangannya, tekanan ilahi yang menimpa Yun Ce dan Hua Caili berkali-kali lipat lebih mengerikan daripada Dong Huang. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup, membawa serta suara jernih dan elegan seorang wanita, "Pendeta Agung, mohon hentikan tanganmu sebentar." Suara wanita ini sungguh membuat pendeta agung yang tegas dan nyaris tidak berperasaan itu menghentikan langkahnya. Wanita itu mengenakan jubah putih polos berhiaskan buah plum musim gugur.
Matanya seindah kolam musim gugur, dan kulitnya putih bersih. Ia memancarkan keanggunan yang melampaui dunia fana, membuat usianya sulit ditebak. Dia adalah Susang, pelayan pribadi pendeta Lingxian. Bibi Susang. Gumam Hua Caili tanpa sadar. Ada apa? Tanya pendeta agung dengan serius. Susang membungkuk dengan anggun kepada Kaisar Yuan dan pendeta agung sebelum tersenyum tipis. Susang datang atas perintah tuanku, untuk meminta anugerah dari Kaisar Yuan untuk Yunce, agar hukumannya dibebaskan atau diringankan. Mendengar kata-kata ini, alis pendeta agung berkerut dalam, dan semua orang saling bertukar pandang dengan bingung, mata mereka dipenuhi keheranan. Pendeta Lingxian yang terhormat. Memohon untuk Yunce. Yang paling terkejut adalah Meng Kongchan, dan setelah kejutan itu, muncul kegembiraan luar biasa, seolah-olah ada hadiah yang jatuh dari surga. Ia membungkuk dalam-dalam, suaranya bergetar karena kegembiraan, atas nama putraku yang tidak layak, Jian Yuan, aku, Meng Kongchan, berterima kasih kepada pendeta Lingxian atas kebaikannya yang luar biasa. Tidak perlu berterima kasih, jawab Susang dengan tenang dan elegan. Yunce telah berjasa pada tuanku, jadi sudah sepantasnya tuanku membalasnya. Meng Kongchan menahan kegembiraan di hatinya. Ia kini menyadari bahwa itu pasti kristal api primordial. Ia tidak pernah menyangka Yunce akan bertindak sesuai peringatannya begitu cepat setelah tiba di Tanah Suci, dan akan menghasilkan hasil yang begitu mengejutkan di momen krusial ini. Pendeta Agung bertanya, bantuan macam apa? Keempat pendeta saling memahami dengan baik, dan pendeta Lingxian adalah satu-satunya di antara mereka yang paling enggan meminta apapun kepada Kaisar Yuan. Baginya, meminta anugerah seperti itu berarti ini bukan bantuan biasa. Susang terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis, karena pendeta agung bertanya, Susang tentu akan menceritakan semua yang diketahuinya. Jawabannya adalah 3 kata singkat dan langsung, kristal api primordial. Keraguan di mata pendeta agung langsung berubah menjadi pemahaman. Di sudut puncak awan Eden, tubuh tua Raja Naga sedikit gemetar, sorot keterkejutan yang tak terpahami terpancar di matanya. Di belakangnya, ekspresi Long Cixin dan Long Qianxin juga berubah drastis. Kristal api primordial. Ternyata telah muncul kembali di dunia, gumam Raja Naga, hatinya bergejolak. Long Cixin maju setengah langkah dan merendahkan suaranya menjadi bisikan, peristiwa hari ini pasti akan menyebar. Jika kabar ini sampai ke telinga Long Xi, konsekuensinya akan tidak terduga. Alis Long Qianxin berkerut dalam. Ia kemudian berkata, Tuan Naga, tidak perlu khawatir. Kristal api primordial ini sedang digunakan oleh pendeta ilahi Lingxian. Long Xi tidak mungkin datang ke Tanah Suci untuk merebutnya dengan paksa. Ketika berita ini menyebar, itu akan menjadi bukti bahwa kristal api primordial belum punah, yang mungkin mencegahnya jatuh ke dalam keputusasaan terlalu cepat dan meninggalkan klan naga. Karena begitu, mungkin ini hal yang baik. Sang Raja Naga menarik napas dalam-dalam, yang kukhawatirkan adalah karena kristal api primordial belum punah, dia mungkin akan menemukannya. Jika itu terjadi, dia pasti sudah menemukan semua yang disebut 5 anomali roh. Saat itu, kepergiannya akan menjadi masalah kecil. Tapi setelah menyadari bahwa dia ditipu, mengingat temperamennya, dia pasti akan menjadi bencana besar bagi klan kita. Tenanglah, Raja Naga, kata Long Cixin dengan ekspresi muram dan penuh tekad. Aku akan mengawasinya dengan ketat secara rahasia. Aku jamin, bahkan jika kristal api primordial lain benar-benar muncul di dunia ini, dia tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Tepat saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup lagi, membawa suara malas dan lesu, wah, kebetulan sekali. Seorang pemuda melangkah di atas awan tipis dan berjalan santai. Posturnya malas, suaranya lembut, sama sekali tidak selaras dengan suasana hikmat puncak awan Eden. Namun, ia tampak sama sekali tidak menyadari dengan senyuman lebar di wajahnya. Bahkan dengan kehadiran Kaisar Yuan dan Pendeta Agung, ia tidak menahan sikapnya yang sangat tidak sopan dan acuh tak acuh. Di seluruh Tanah Suci, selain keempat pendeta ilahi, hanya ada satu orang yang berani bertindak seperti ini di hadapan Kaisar Yuan, pelayan pribadi dari Pendeta Liu Xiao, Yuan Ying. Apa yang kamu lakukan di sini? Pendeta Agung jelas tidak menyukai orang ini. Mungkinkah? Tebakan Pendeta Agung benar, kata pelayan ilahi Yuan Ying, sambil membungkuk hormat kepada Kaisar Yuan. Yuan Ying datang atas perintah tuanku untuk meminta bantuan besar kepada Kaisar Yuan atas nama Yunce. Aku mohon agar Kaisar Yuan mempertimbangkan masa muda dan ketidaktahuannya, semangat mudanya, kenekatannya, masa mudanya. Dan bahwa ini adalah pelanggaran pertamanya, dan memberinya hukuman yang ringan. Kali ini, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Kebajikan atau kemampuan apa yang dimiliki Yunce ini hingga membuat 2 pendeta Tanah Suci secara pribadi memohon untuknya kepada Kaisar Yuan dalam waktu sesingkat itu. Sejak zaman kuno, kemungkinan besar bahkan penguasa kerajaan dewa dari berbagai kerajaan pun belum pernah menerima kehormatan seperti ini. Kegembiraan di hati Meng Kongchan tak terlukiskan. Ia membungkuk dalam-dalam sekali lagi, saya, Meng Kongchan, berterima kasih kepada Pendeta Liu Xiao atas kebaikannya yang luar biasa. Tidak perlu berterima kasih, tidak perlu berterima kasih, Yuan Ying melambaikan tangannya dengan cepat. Bisa membalas budi anak ini, tuanku sungguh bahagia. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang. Siapa yang tidak tahu bahwa Pendeta Liu Xiao adalah orang yang paling tidak konvensional dan pantang menyerah di Tanah Suci, tidak, di seluruh dunia abis.
Pendeta ilahi Lingxian berutang budi kepada Yun Ce demi kristal api primordial adalah hal yang wajar, tetapi cara apa yang telah ia gunakan untuk membuat pendeta ilahi Liu Xiao berutang budi padanya? Bahkan pendeta agung pun cukup penasaran hingga bertanya, dan utang kebaikan apa yang dimiliki Liu Xiao? Baiklah. Yuan Ying tampak gelisah dan membungkuk meminta maaf, tuanku berkata bahwa masalah ini menyangkut harta surga dan bumi, dan dia tidak boleh membicarakannya, bahkan jika Raja Surgawi sendiri yang memintanya. Hah! Pendeta agung mendengus, dan mengalihkan pandangannya, tidak lagi bertanya. 6 kerajaan dewa tidak pernah bisa menentang perintah Kaisar Yuan. Namun, di luar kerajaan dewa, ada pengecualian seperti 4 pendeta ilahi. Dengan 2 pendeta ilahi yang memohon serempak, mustahil bagi Kaisar Yuan untuk mengabaikan mereka. Akhirnya ia menjawab, tatapannya jatuh pada Yun Ce. Semua mata juga tertuju padanya. Kengerian telah memudar dari ekspresi Meng Kongchan, dan kesuraman di mata Hua Fusen hampir menghilang. Bahkan kegelapan yang menusuk di mata biru Hua Qinying telah surut. Kaisar Yuan berkata dengan lemah, Yun Ce, karena Lingxian dan Liu Xiao memohon padamu, tentu saja aku tidak bisa mengabaikannya. Apakah ada yang ingin kamu katakan? Yun Ce menunjukkan rasa terima kasihnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Yun Ce akan mengukir kebaikan hati kedua pendeta ilahi senior di dalam hatinya. Aku dengan berani ingin meminjam rahmat kedua pendeta ilahi senior untuk memohon anugerah dari Kaisar Yuan. Bicaralah. Mata Kaisar Yuan bagaikan jurang tak berdasar. Tak seorang pun dapat memahami emosi sebenarnya dari pupil matanya. Pada titik ini, Meng Kongchan menghela napas lega. Permohonan dari satu pendeta ilahi mungkin hanya meringankan hukuman menggerogoti kesunyian Yun Ce. Namun, permohonan dari 2 orang sudah cukup untuk membebaskannya. Namun, mengingat karakter Yun Ce, ia tidak akan pernah meninggalkan Hua Caili demi menyelamatkan dirinya sendiri. Karena itu, ia pasti akan memanfaatkan bantuan kedua pendeta ilahi tersebut untuk meminta keringanan hukuman, atau bahkan pengampunan bagi mereka berdua. Jika sudah begini, tidak ada hasil yang lebih baik. Semua orang percaya bahwa Yun Ce kini dapat membawa Hua Caili pergi dengan hukuman yang jauh lebih ringan. Atau bahkan lolos dari hukuman menggerogoti kesengsaraan, yang sama saja dengan kematian, tanpa cedera sama sekali. Yun Ce dengan lembut meremas telapak tangan Hua Caili dengan tangannya, lalu perlahan melepaskannya. Kemudian, dia mendongak, menatap langsung ke arah Kaisar Yuan, lalu berbicara dengan setiap kata yang lambat dan bergema, aku mohon rahmat Kaisar Yuan untuk melimpahkan kejahatan Caili kepadaku sendiri. Aku bersedia menanggung 2 kali lipat hukuman menggerogoti kesunyian.